Kalau ayam brojo, kalau yang saya sekedar tahu saya ya, itu mungkin di postur dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Ya mungkin emang dari 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Soalnya tujuan kita kan bukan untuk kontes, Mas. Tujuan kita hanya untuk gimana caranya ayam itu sehat, besar, lalu dijual. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kandang Mas Pam, atau lebih dikenal di channelnya Bulu Surowo, teman-teman. Ini kandang saya, kandang ayam kampung Brojo, tempatnya di Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Untuk nama di sini kebanyakan manggilnya Bulus, Mas. Bulu Surowo. Kalau nama biasanya jarang yang manggil. Kalau namanya aslinya Wulan Darmawan. Kalau usaha sebelum ternak ayam, saya driver truk cold diesel, Mas, antar provinsi lah. Dulu sering bawa cabai dari Jawa ke Lampung, dari Lampung ke Jawa. Terus udah dapat beberapa tahun, mungkin waktunya untuk berhenti, karena saya punya cita-cita kalau misalnya ini jangan sampai tua di jalan. Kalau tua di jalan ya mungkin gimana ya, dan satu sisi kalau hidup di jalan itu kita nggak menghilangkan rezeki dari situ, Mas. Kita dapat rezeki dari situ, cuman yang saya pikirkan gimana caranya saya usaha di rumah, kumpul dengan keluarga, terus pokoknya bisa berdampingan. Kalau di jalan kan kita tinggal terus, misalnya 1 bulan, setengah bulan, itu waktu untuk keluarganya sangat minim, Mas, dalam waktu 1 bulan itu. Makanya saya inisiatif buat usaha ayam kampung ini. Ya alhamdulillah setahun lebih berjalan, alhamdulillah ya udah mulai jalan. Kalau ibarat nih peternakan, mungkin kalau ke sawah, saya nggak punya sawah, Mas. Terus ada lahan seperti ini, terus dapat referensi dari teman-teman juga. Peternakan ayam udah banyak di YouTube, di mana-mana informasi udah banyak. Kalau jadi momok dulu kan peternak ayam kan takut sama yang namanya aratan, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak takut, karena kita bermain dengan nyawa pasti ada kematian. Ya alhamdulillah saya minat karena teman-teman yang dari sini satu komunitas tuh selalu ngajarin saya. Terus saya juga peluangnya kok dari dari ternak ayam kampung ini kok bisa menghasilkan uang gitu loh. Ya biarpun nggak banyak sekelas peternak besar, tapi kan bisa untuk mencukupi hari-hari lah. Kita nggak terlalu muluk-muluk harus untung besar, yang penting kita senang dulu. Kalau terjun ke peternakan awal tahun 2020 itu udah mulai persiapan. Ya sebenarnya persiapannya sebelum awal tahun 2020 itu udah ada minat ke situ, cuman saya belum ketemu gregetnya gitu loh, Mas. Nah awal tahun itu setelah nyari referensi ya baru memutuskan untuk ternak ayam kampung, biarpun skalanya kecil. Dulu pertama awal itu saya melihara punya ibu tak kandangin. Biar ada kandangnya, tapi kan nggak ada isinya, Mas. Punya ibu tak kandangin semua yang biasanya tidur di pohon kopi itu. Tak kandangin semua. Terus kesininya dapat teman-teman yang ayam-ayam kampung Brojo itu yang dulunya mungkin udah disilang, dibuat sedemikian rupa lah ayam kampungnya, asli dari Braja Selebah, yaitu ayam kampung Brojo ini. Jadi saya ngikut ke situ, siapa tahu bisa diterima di luaran, ya bisa buat mengangkat nama desa juga lah. Siapa tahu namanya kita juga bisa rencana toh. Kalau di sini komunitas, Mas, komunitas yang dari dulu pendahulunya sampai sekarang. Mungkin yang baru-baru itu, yang paling baru saya. Kalau yang lainnya teman saya udah tua-tua semua. Cuman ya skalanya kecil, sama hanya untuk sampingan buat tambah-tambahan aja. Skalanya belum ada yang besar karena emang kita berawal dari yang kecil. Kalau ngomongin kapasitas, kalau di kandang saya masih sedikit, Mas. Sahabat bisa tahu sendiri lah. Ini juga habis dijual. Terus untuk indukannya juga saya masih mempersiapkan target
mungkin saya juga sama komunitas punya target sendiri di kandang biar kita bisa nyukupin DOC-nya. Kalau kita mau main di DOC kan mungkin kita harus punya indukan lebih dari 100 lah. Kalau misalnya belum punya indukan banyak, kita cetak paling cukup untuk buat sendiri, tidak bisa keluar. Kalau kesulitan awal buat pemula pasti Mas, cuman kalau saya nggak terlalu saya pikirkan, karena kesulitan dan masalah itu tidak diundang tapi datang sendiri, tergantung kitanya. Kalau ibaratnya santai, dibawa santai aja, ibaratnya masalah-masalah yang ada di kandang itu bisa inisiatif sendirilah, penanganannya gimana, terus caranya gimana, nanti ketemu sendiri. Saya dari DOC Mas, dulu pernah ngambil 100 itu sekalian saya belajar perhitungan di pakan, masih ketemu nggak. Kalau ibaratnya nggak ketemu, saya tinggal ini usaha kan gitu. Dari apa namanya, ibaratnya DOC 100 itu saya pelihara. Waktu itu belum main fermentasi, tapi mainnya di apa namanya, pakan murni. Dari modal beli DOC sama pakan itu sekitar sampai panen itu habis 2.500.000. Terus ketemu harga masih 35 kalau nggak salah. Berarti saya kan masih untung 10.000. Berarti masih untung. Kalau ibaratnya imbang, berarti kan nggak ada hasilnya Mas. Biarpun ibaratnya untung 10.000 per kilonya, tapi kan kalau kita jualnya misalnya 50 ekor apa 30 ekor, berarti kan tinggal ngalikan. Terus itu juga tidak menguras waktu kita untuk aktivitas yang lain. Kalau susah tergantung orangnya Mas, susah enggaknya itu. Kalau orangnya bikin ribet ya ribet, semuanya bikin ribet. Tapi kalau saya enggak, susahnya apa ya, ibaratnya apa namanya, kebutuhan ayam ini kan cuman minum, makan, tidur, tempat, udah selesai. Kalau misalnya penyakit pasti ada yang datang. Bagaimana kita inisiatifnya aja. Kalau misalnya kita kandang bersih, makan cukup, minum cukup, insya Allah ya nggak kena penyakit kan, seperti itu. Kalau ayam brojo, kalau yang saya sekedar tahu saya ya, itu mungkin di postur dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Ya mungkin emang dari 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Terus kalau misalnya yang nggak kebagian makan ya bisa 3 bulan seperti itu. Sama aja sih sebenarnya. Soalnya tujuan kita kan bukan untuk kontes Mas. Tujuan kita hanya untuk gimana caranya ayam itu sehat, besar, lalu dijual. Kalau buat bertahan ya mungkin dari segi keuntungan, kalau misalnya kita nggak terpaku sama untung yang besar ya mungkin ada keuntungan tersendiri Mas. Cuman kalau saya pribadi ada kenikmatan tersendiri. Kalau saya bangunnya pagi, ada kegiatan di kandang, walaupun sekedar bersih-bersih, ada yang bisa dilihat lah, tapi menguntungkan gitu loh. Kita juga nggak terbebani dengan ternak seperti ini, kita bisa juga kerja yang lain, masih ya intinya pokoknya ternak itu segala usaha menguntungkan lah. Kalau nggak menguntungkan berarti kan ada yang salah pada pola kita, seperti itu aja. Karena kalau peternak kecil seperti saya itu rata-rata terpaku dengan modal Mas. Yang penting kalau yang punya modal, misalnya mau ternak ayam kampung, jangan terburu dengan nafsu, tapi carilah ilmu dulu. Misalnya referensi kan banyak di YouTube, di kawan atau di mana. Kalau udah ketemu pakemnya, ketemu pemasarannya, ya monggo silahkan mau ternak besar. Cuman kalau saya nggak seperti itu, santai, terlalu santai jadi ketinggalan. Kalau saya ya mungkin ada peliharaan juga sapi Mas, ngarit. Kalau sore ngarit. Ya ada bedanya juga, kalau di sini ketemunya orang-orang ayam, kalau kita pas lagi ngarit ya ketemunya orang ngarit semua. Jadi pikiran kita tuh fresh, nggak terpaku dengan ayam. Kalau ketemu di sawah ya ngobrolnya tentang sawah. Jadi ya gimana ya, kalau saya itu modelnya usaha, yang penting usaha itu tidak menjadi beban untuk kegiatan saya sehari-hari. Soalnya utamanya dolan. Yang penting saya bisa main, dapat menghasilkan sedikit-sedikit, alhamdulillah udah itu aja Mas. Kalau saya kandang, kalau ayam dulu nggak ada kandangnya, nanti ayamnya mati, sampean juga belum tentu punya kandang. Tapi kalau sampean punya kandang pasti punya ayam. Biarpun dapat gadu, ibaratnya gadu melihara punya tetangga, dimasukin kandang.
seperti itu Mas. Kalau ayamnya dulu belum ada kandang, karena kalau saya pelajari yang berat itu bukan kita beli ayamnya, tapi kita bikin kandangnya. Karena modal mati dia, nggak bisa perputaran, kecuali kalau kita udah punya putaran, punya penghasilan dari itu baru seperti itu. Kalau skala kecil nggak perlu Mas. Yang penting kita telaten, maksudnya misalnya ada kayu-kayu bekas, terus ada es-bes bekas, kan banyak juga yang dijual. Kita manfaatkan itu dulu aja. Nanti kalau misalnya kita udah dapat putaran, terserah mau bikin kandang semewah seperti apa, terserah. Itu kan tergantung budgetnya atau kemampuan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, emang konsep ini udah tak pikirin sebelum, ibaratnya setengah tahun sebelum saya bikin Mas, sambil ngumpulin dananya lah. Kalau saya prinsipnya bikin itu nggak lama, tapi yang lama itu kita ngelihatnya tiap hari. Kalau kandangnya nyaman, kitanya nyaman di kandang, insya Allah ayamnya juga nyaman. Ya intinya bikin kandang sesederhana mungkin, sebersih mungkin lah kalau telaten ibaratnya. Tapi kan namanya juga orang kan tingkat kemalasannya kan beda-beda. Kalau lahan sempit itu tergantung tujuan dari peternak Mas. Kalau tujuannya dia buat penggemukan, kalau penggemukan kan kita hanya butuh box pembesaran seperti inilah. Kita bisa bikin jadi tingkat 3, bisa dengan mengukur kapasitas lahan yang ada itu bisa. Sistemnya box. Kalau untuk indukan pengen banyak tapi lahan sempit, ya sistemnya IB atau kawin suntik, itu bisa banyak. Cuman kan kalau saya nggak telaten Mas, karena banyak mainnya, banyak waktunya yang kebuang. Oke, terima kasih Mas sudah datang di peternakan saya di kandang Mas Pam. Semoga sehat-sehat, sukses selalu, lancar semuanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.